siwak itu asalnya hukumnya sunnah hukumnya, tapi dia bisa berubah menjadi haram, dia bisa berubah menjadi makruh, dan bisa berubah menjadi wajib. Sekarang akan kita bahas kapan dia hukumnya wajib, kapan dia hukumnya sunnah, kapan dia hukumnya makruh, dan kapan dia hukumnya haram. Baik. Sebutkan hukum memakai siwak. Jawabannya, hukum memakai siwak terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukumnya wajib jika dimaksudkan untuk menghilangkan najis di dalam mulut. Jadi jika di mulut kita ada najis, seumpamanya ada darah, seumpamanya di sela-sela gigi, dikumur-kumurkan kadang mau hilang, maka kita wajib memakai siwak. Memakai sikat gigi, Bang? Boleh bersiwak pakai sikat gigi lah? Oh, boleh, sama aja. Jadi seumpamanya ada najis di dalam mulut, kita pakai sikat gigi, pakai odol, boleh aja. Nah, pada saat itu hukumnya wajib memakai siwak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, atau menghilangkan bau yang tidak sedap, seperti ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi mulut itu Pak Ai, Bu Ai, dijagai, Bu Ai. Nah, jangan sebau-baunya dibiarkan. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 5452, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna masjidana." Siapa dia memakan bawang putih atau memakan bawang merah, maka dia menjauh dari masjid kami. Kenapa? Karena orang lain dan malaikat-malaikat yang ada di masjid terganggu dengan bau mulutnya. Nah, karena itu sebelum mau sholat Jumat atau mau sholat jamaah, apabila mulutnya bau, contohnya bekas makan bawang, bekas merokok, itu sama, lebih baik pakai siwak dulu. Nah, atau pakai sikat gigi, tidak apa juga, sama aja, tapi dengan niat memakai siwak. Baik, nah di dalam kitab Fathul Bari, hadis ini menunjukkan bahwasannya orang itu boleh tetap mereka makan bawang merah ataupun bawang putih, tetapi orang yang memakan bawang merah ataupun bawang putih, mereka dimakruhkan pergi ke dalam masjid untuk menghadiri sholat berjamaah di sana. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya haram. Kapan? Jika memakai siwak orang lain. Jadi percuma japin maling siwak. Orang berjalan siwak, diambil siwaknya. Kenapa? Mengamalkan sunnah Nabi ya. Percuma aja. Karena memakai siwak hukumnya haram. Atau memakai siwak kawan seumpamanya. Di sini hukumnya haram jika memakai siwak milik orang lain tanpa meminta izin dan tidak diketahui bahwa orang tersebut ridho atau tidak ridho. Jadi orang ini kita ambil siwaknya, kita kada tahu orang ini bakal ridho, nah maka itu haram. Tapi ada juga seumpamanya orang tua kita berjualan siwak, kita ambil siwaknya, kita tahu orang tua kita bakal ridho, ya loh. Atau kakak kita seumpamanya berjualan siwak, kita ambil siwaknya, kita tahu bahwasanya kakak kita tuh ridho aja bang kita ambil siwaknya, nah maka itu hukumnya tidak haram. Yang haram apabila kita mengambil siwak milik orang lain, kita tidak tahu orang itu bakal ridho dan kita tidak tahu. Yang ketiga, hukumnya makruh. Kapan? Apabila memakai siwak untuk seseorang yang berpuasa. Jadi dalam keadaan puasa apa? Puasa apa aja.
puasa sunnah sama, puasa Ramadan sama juga. Nah, kapan makruhnya? Apakah pagi hari makruhnya? Apakah siang hari makruhnya? Nah, di sini disebutkan yakni yaitu sesudah tergelincirnya matahari. Jadi tergelincir matahari itu kapan waktunya? Ketika masuk waktu sholat zuhur. Ketika sholat zuhur sudah masuk waktunya, nah itu makruh sudah pakai siwak di situ. Tidak dianjurkan, maksudnya makruh di situ. Cuma pakai siwak pada bulan Ramadan hati-hati. Kalau siwaknya basah, nah sebelum pakai siwak pian basuh dulu, pian pakai siwaknya, terminum bajunya, nah maka itu puasanya batal. Hati-hati di situ. Kalau siwaknya kering, oh kering aja nggak ada apa-apa, pian pakai nggak ada apa-apa. Tapi kalau siwaknya basah, pian pakai, itu bisa membatalkan puasa. Dan yang kedua, atau dipakai memanjang selain daripada lidah. Memanjang itu kayak ini. Nah, kayaknya ke dalam. Kayak ini melebar. Kalau di gigi, nih ingat selain pada lidah. Kalau di gigi memakainya melebar ke sini. Kalau tidak boleh memanjang. Memanjang itu kayak mana? Kayak ini. Kenapa? Hukumnya makruh. Kenapa bisa dimakruhkan? Karena bisa melukai gusi. Di gigi melebar. Nah, kecuali di lidah. Nah, di lidah baru kayak ini memanjang. Nah, itu caranya. Kalau pian memakai di gigi kayak ini, di lidah kayak ini, tepaling. Nah, kalau hukumnya makruh di situ. Yang keempat, hukumnya sunnah. Kapan siwak itu hukumnya sunnah? Yaitu apabila digunakan setiap saat. Karena asal hukumnya siwak adalah sunnah. Baik. Sekarang kenapa tidak dihukumi mubah? Kan hukum itu kan ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Di sini yang ada wajib ada, sunnah ada, makruh ada, haram ada. Kenapa kan ada mubah? Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 56, di sana ada kaidah fiqhiyah bahwasannya setiap sesuatu yang asalnya sunnah, asalnya apa? Maka dia tidak bisa dihukumi mubah. Paham? Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Baik. Nah, jadi itu adalah hukumnya siwak. Stop. Jangan dimatikan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 76 ada 4 hal yang wajib dipelajari oleh seorang mukallaf seperti kita. Yang pertama, belajar kandungan pengertian dari 2 kalimat syahadat. Yang kedua, belajar ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, belajar ilmu fikih seperti wudu dan sholat. Dan yang keempat, belajar tentang obat penyakit hati seperti hasad, riya, dan lain-lain. Kabar gembiranya untuk para sahabat, semuanya yang saya jelaskan tadi ada di dalam kitab Anwarul Mubarakah ini. Segera miliki dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.